Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah kelas 12. Bersama saya, George M. Miliarta, SMK Kristen Gergaji, Semarang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan yang pasti tetap penuh semangat ya. Di video kali ini, kita masih akan belajar materi tentang akuntansi kas satuan kerja. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari klasifikasi kas dan setara kas, di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Artinya, disajikan sebesar nilai rupiahnya. Dan apabila kas dalam bentuk valuta asing, maka kas tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat yang pertama, ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian, kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepengurusannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan atau dibayarkan. Selanjutnya tentang akuntansi kas dan setara kas. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Kita masuk yang pertama, transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas terdiri dari transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, dan yang terakhir transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Transaksi penerimaan kas yang pertama yaitu transaksi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transaksi pendapatan dapat bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi dari pemerintah pusat berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Sedangkan pendapatan pemerintah daerah bisa bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah yang lainnya. Selanjutnya ada transaksi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah. Antara lain, ada penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga,
penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Selain itu, ada transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan. Antara lain, penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. Yang terakhir ada transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan, pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah. Transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran itu seperti penerimaan perhitungan pihak ketiga. Selanjutnya kita ke transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, serta transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Transaksi pengeluaran kas yang pertama yaitu transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah. Contoh dari transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, serta pembentukan dana cadangan. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan. Contohnya seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran merupakan transaksi pengeluaran kas yang terakhir. Pengeluaran lainnya atau non-anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran sebagai berikut. Tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja pengeluaran pembiayaan, dan tidak mempengaruhi anggaran pengeluaran transfer pemerintah. Contoh dari transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran yaitu pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
Berikut kesimpulan dari materi kita kali ini tentang pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas, serta akuntansi kas dan setara kas. Pengukuran kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Sedangkan pengakuan kas dan setara kas diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dari pemerintah daerah. Selanjutnya, pengakuan kas dan setara kas diakui saat diterima atau kepemilikannya atau kepengurusannya berpindah. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas meliputi transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, serta transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas meliputi transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, serta yang terakhir transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Untuk sedikit merefresh pengetahuan kalian, kali ini kita akan masuk ke dalam kuis. Pertanyaan kuis yang pertama, kas dan setara kas pada akuntansi pemerintah diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Sekarang coba jelaskan bagaimana apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing. Kuis kita yang kedua, transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Coba jelaskan jenis transaksi yang termasuk dalam transaksi pengeluaran kas. Demikian video materi kita kali ini tentang pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas, serta akuntansi kas dan setara kas. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan yang pasti tetap penuh semangat.